Kembali lagi bersama Fajar Berkah, Pasti berkah. Nah, pemirsa, setelah tadi kita membahas dan berbincang nih mengenai jin-jinan ya, Ya, dan juga jinan. ujian Allah. Nah, tadi Pak, ada yang sempat tertinggal dan bikin penasaran. Ya. Apa tuh? Ada memang ya. Jadi Pak Ustadz nih, kalau misalkan kaya dan miskin, apakah itu termasuk dalam ujian? Dan kalau misalkan orang kaya diuji apaan sih Pak? Diuji, Kadang iya. sudah makmur. Sudah enak gitu hidupnya. Kalau Iya, orang yang gitu. miskin kan aduh kelihatan banget gitu Iya, Pak iya. ujiannya dari mulai susah ini, susah itu, cicilan. kepikiran ini. Oh, kok cicilan? Oke, mangga Gimana Pak? Iya, kaya dan miskin itu termasuk ujian. Jadi orang yang dikasih takdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang miskin, susah, itu ujian bagi mereka. Kalau mereka bisa bersabar atas ujian yang ditimpakan kepada mereka, kemudian mereka akhirnya mencari rezeki yang halal, sehingga kemudian makan dan minum mereka halal, mereka berikan pakaian kepada anak dan istri mereka dengan sesuatu yang halal, maka itu menjadi pahala yang luar biasa, ya. Dan kemudian kaya itu juga ujian bagi orang yang kaya. Justru terkadang ujian kemewahan, kekayaan itu justru merupakan ujian yang lebih sulit untuk dilalui daripada orang yang miskin. Nah, Kenapa? Karena orang yang diberikan kekayaan, dia punya ujian bukan kesulitan. Tapi ujiannya adalah bagaimana agar kekayaannya itu dia jadikan sebagai fasilitas untuk mengejar surga. Akhirnya menjadikan dia menjadi manusia yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyantuni orang yang lebih susah, ya. Jangan sombong, kemudian jangan angkuh, sehingga kemudian menganggap bahwa dia kaya karena kekuatan sendiri. Dia kaya karena ilmu yang dia miliki, sebagaimana Qarun. Ya, Qarun itu dulunya miskin. Ketika diberikan kekayaan, kemudian dia menjadi orang yang kaya raya, nggak mau bersedekah, sombong. Kemudian dia meyakini bahwa harta yang dia miliki itu murni atas kerja keras dan ilmu yang dia miliki, bukan dan tidak ada campur tangan Allah. Sehingga dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kali kita lihat ada orang yang susah, itu taat betul ibadah kepada Allah. Dikasih kekayaan sama Allah, justru lupa sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beribadah. Nah, jadi dua-dua posisinya sama agar bagaimana menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik susah ataupun dalam keadaan senang. Seperti itu. Nih, jadi Pak Ustadz, bagaimana nih caranya menerima ujian gitu dengan lapang dada gitu ya buat si miskin khususnya. Si miskin atau si kaya juga yang kaya tadi juga. kan biar Kan tidak lebih- sombong, biar tidak apa, itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau kita mau bertanya, kalau pertanyaan adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang selalu di posisi yang tepat. Kalau kita dikasih kesusahan atau kemiskinan, kita menjadi orang yang bersabar, sehingga kita menjadi orang mulia. Dan kalau misalkan kita dikasih kelapangan rizki, kita bisa menjadi orang bersyukur, sehingga kemudian kita juga menjadi orang yang mulia. Maka sekali lagi sandarannya adalah dengan ilmu. Makanya dalam Islam, menuntut ilmu tentang Islam itu adalah wajib. Kenapa? Karena kita mau menjalankan kehidupan ini. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum adanya perkataan dan sebelum amal. Jadi sebelum kita sholat, kita harus punya ilmunya. Sebelum kita menjadi orang yang bersabar, kita harus punya ilmunya. Sebelum kita menjadi orang yang bersyukur, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersabar ketika ditimpa ujian dan musibah? Kalau kita nggak tahu sabar itu apa, kapan dipraktekkan, makanya kita harus belajar. Gimana kita mau tahu dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rizki yang banyak. Kalau kita nggak tahu ilmunya, apa manfaat syukur? Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, contoh kita punya uang 1 juta. Kalau kita keluarkan 100.000, kali-kali dunianya berarti kurang duit kita 100.000. Tapi kalau kita tahu ilmunya, dengan kita bersedekah, ternyata itu menyuburkan harta kita. Jadi sehingga kemudian ilmunya
itu menanamkan sebuah keyakinan di dalam dadanya sehingga dia beramal sesuai dengan ilmu. Jadi sekali lagi, ilmu akan membimbing kita menjadi orang yang sabar ketika diuji dan menjadi orang yang bersyukur ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berlimpah. Seperti itu. Gitu, ternyata gitu pemirsa yang ada di rumah, seputar cara bagaimana untuk selalu bersyukur ya. Tapi nih Yuda mau nanya dulu ke Yuda nih. Kalau Yuda siap. dikasih pilihan nih ujian memilih Wah. kaya Dia dan miskin miskin atau kaya? apa nih? Waduh, sepertinya ya lebih relate ke diri sendiri saja Iya. ya. Iya. Kayaknya aku lebih memilih menjadi seorang yang miskin saja deh. Ya Gitu. Allah. Kalau kita lebih jadi yang kaya aja nggak sih? aja sih nggak Mending apa-apa. sabar Karena dan gini ibadah. menurut aku ya, kayak tuntutan seseorang untuk bersyukur tuh kalau udah kaya biasanya susah sih, sih. pasti, Ujiannya pasti. paling lebih banyak Tapi sih. kalau aku tuh bercita-cita kayak pengen gampang gitu sedekah tuh kayak ngasih Iya. Oh iya, orang tuh, Masya Allah. kayak gitu Ini kan udah berniat semoga. Ya, Iya, semoga jika kita Dan diberikan semoga Yuda Oh jangan no, juga. jangan. Oh iya, semoga saya tidak seperti yang saya katakan. Gitu. Masya Allah, Jadi Masya Allah. sebetulnya kembali lagi tadi kepada ilmu. Kalau Iya. kita sudah punya ilmunya, mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, sama saja. Pasti Ya, beribadah justru ya. ketika kita diberikan kekayaan, diluaskan rezeki kita, itu kalau kita sandarkan dengan ilmu, justru kekayaan dan kelapangan kita itu bisa menjadi fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita lihat sejarah, sejarah itu ya. Dari Rasulullah tuh kaya atau miskin? Kaya. Kaya. Rasulullah tuh melamar Khadijah Iya. 40 ekor onta. Entah, iya. Onta merah itu. Satu onta merah 150 juta. Waduh. Kali aja 40. Aduh. Hampir 1 miliar itu hanya mahar saja gitu ya. Tapi kekasih Allah. Nah, gitu. Kemudian di bawah Rasulullah siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah? Ya, sahabatnya. Iya. Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar As-Siddiq kaya atau miskin? Kaya. Kaya juga Abu Bakar. Pedagang. Iya. Kemudian ada Umar bin Umar bin Khattab. Miskin atau kaya? Kaya. Ya, bahkan dia Iya. menjadi khalifah. Nah, Betul. khalifah itu dikasih sepertiga perbendarahan umat Islam. Jadi kaya betul, ya. Kemudian ada Utsman bin Utsman bin Affan, Affan. ya, kaya raya. Jadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang kemudian menguatkan dakwah Rasulullah adalah orang-orang kaya. Betul. Nah, justru orang-orang miskin di kalangan sahabat itu tidak terlalu tampil dalam sejarah, nggak nampak. Iya. Gitu. Jadi punya cita-cita kaya, yang penting tahu ilmunya, tahu pengelolaannya secara Islami, sehingga kekayaan itu bisa menjadi fasilitas kita untuk mendekat kepada Allah. Itu mulia. Makanya dalam sebuah hadis itu kita boleh cemburu, salah satunya kepada cemburu kepada orang yang kaya, kemudian dia bersedekah. Dan ketika kita melihat ada orang kaya dia bersedekah, dalam hati kita niat, ya Allah, kalau aku punya kekayaan seperti dia, aku akan bersedekah seperti dia. Maka kita mendapatkan pahala seperti dia. Sekali seperti itu. Nah, meskipun itu hanya niat pentingnya ya. cita-cita. Iya. Niat. Kenapa? Niatnya baik. Kalau aku kaya seperti dia, maka aku akan melakukan hal yang sama dengan dia. Maka di saat itu kita mendapatkan pahala yang sama seperti dia. Wah. Gitu. Ternyata Masya Allah sekali. Masya Allah, pemirsa yang bener ada di ya, rumah. Allah Jadi tuh niat yang bagi-bagi baik ya. bagi-bagi pahala tuh. Pahala Nah, itu. Tapi nggak salah kalau memilih, nggak apa-apa saya jadi orang miskin Miskin aja. sekalipun saya kaya raya. Itu kan namanya juhud. Iya. Allah kasihkan kekayaan sama dia, tapi dia hidup sederhana. Ya kan, kendaraannya biasa-biasa aja. Hartanya dihabiskan, dia belanjakan untuk memperkuat Islam. Tapi anaknya lupa makan. Waduh, nggak gitu. Papa beramal terus tapi aku nggak dikasih makan. Jangan dong gitu ya. Jangan. Justru sedekah yang paling mulia adalah sedekah kepada anak istri dan istri. kerabat First dahulu, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang nafkah yang engkau berikan kepada istri, makanya kalau jadi suami harus royal sama istri. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasulullah. Nafkah yang kamu berikan kepada istrimu itu seperti sedekah fisabilillah. Sedekah fisabilillah dalam surah Al-Baqarah itu satu sedekah dibalas 700. Tuh. Bahkan lebih baik daripada
sedekah fisabilillah kata Rasulullah Wah, SAW. ayo para suami jangan lupa. siap. Jadi bagi para suami kalau rezekinya mau dimudahkan, diberikan kekayaan, Royal maka sama istri. royal lah sama istri, gitu ya. Siap. Bukan mengajarkan istri supaya royal, tapi memang seperti itu dari Rasulullah SAW. Masya Allah, menarik ya. Menarik sekali. Makanya kalau disandarkan dengan ilmu, maka semuanya jadi bahagia. Iya, ya Masya Allah, menyenangkan sekali. Nah, oke, sekarang kita kembali ke pembahasan iya, agak jauh ya. Udah, Udah saya tidak apa kesana-kesana menarik. Tapi Menarik ya. emang pelajaran juga nih. Iya, benar. Iya. Oke. Nah, gini, kita bakal membahas seputar jin lagi nih Pak Ustadz. Iya. Untuk jin tersendiri, apakah selain manusia ada makhluk lain yang diganggu oleh jin nih Pak Ustadz? Iya. Jadi jin ini dia bisa mengganggu manusia, bisa mengganggu binatang, Oh, bisa juga ya. juga Pak? mengganggu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Bisa ya. Bisa. Oke. Makanya kadang-kadang ada orang yang beternak, kemudian ternaknya tiba-tiba mati semua. Iya. Tiba-tiba Oh. sakit-sakitan. Bukan Itu karena ular, bisa Pak. juga karena Hmm. disebabkan karena pengaruh gangguan jin. Oh, Memang mereka mengganggu. Iya. Makanya dalam ruqyah syariah itu ada pelajarannya atau ada ilmunya. Bagaimana kita meruqyah binatang peliharaan kita. Oh, Nah, bisa juga. Kucing peliharaan kita kan ada kucing yang harganya 20 juta. Iya, Alasan benar, gimana benar, tuh Pak benar. Ustadz? Penasaran. Kalau ada orang yang iri dengan kita, sama-sama pecinta kucing ini, tapi dia punya kucing harganya cuma 3 juta, 4 juta, dia iri dengan orang yang punya kucing harganya 25 juta, 30 juta. Dia nggak punya kucing seperti itu, akhirnya dia datang ke dukun, dia sihir itu kucing. Ya Allah, ya Sehingga Allah. kemudian sakit-sakitan dan kemudian kalau nggak tertangani bisa mati. Nah, ini kan kecemburuan atau kedengkian seseorang sehingga kemudian mengambil cara-cara singkat untuk untuk menjalankan apa yang dia inginkan gitu. Aduh, ternyata ya. Ya nanti kucingnya diminumkan dengan air ruqyah. Oh, diminumkan juga gitu ya. Aduh, Pak Ustadz telat aku ketemu Pak Ustadz. Aduh, kucing aku sudah Jadi ya. punya pengalaman berarti. sudah hilang juga. Dan mungkin bisa dibahas nih. Jadi ini Oke. hal-hal Bisa yang dibahas, sebetulnya ya seperti ya kok aneh ya, tapi terjadi. Terjadi. Ya kan sesama pecinta kucing itu ya memang iri dengkinya itu ada Iya, benar. gitu. Baik Pak Ustadz, aduh memang ya pemirsa mengenai pembahasan kita itu menarik banget dari mulai tadi Iya. ujian si miskin dan si Kaya. 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 Dan pada intinya Ruqyah kucing. Ruqyah iya, kucing. kucing ada pemirsa Oke. ternyata dan intinya apa Iya. kuncinya bersyukur ya tadi Dan mengenai berilmu ujian. Berilmu juga. Ya, Oke. Nah pemirsa jangan dulu kemana-mana nih, tetap bersama kami bersama Fajar Berkah pasti Pasti berkah.